Kita berada dalam bulan Muharram pada tahun Hijriah. Al-Quran menjelaskan tentang bulan-bulan, sekaligus meluruskan kesalahan dan kekeliruan orang Arab jahili dalam melaksanakan ibadah haji, yang mereka kadang melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah, kadang pada bulan Muharram, dan kadang pada bulan Safar. Karena mereka bersatu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani untuk merubah hukum Allah. Nah, atas upaya dari Yahudi dan Nasrani untuk merubah hukum Allah, dan orang-orang Arab sengaja an-nasi'u melupa-lupakannya, maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan menjelaskan. Tertuang di dalam At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun, yaitu sanah Qamariyah, berdasarkan tahun Qamariyah. Maka jumlah bulan berdasarkan tahun Qamariyah indallah, di sisi Allah, maksudnya fi hukmillah, dalam hukum Allah, fi takdirihi, dalam takdir Allah, fi ilmihi, dalam ilmu Allah. Satu tahun itu 12 bulan. La yazidu wa la yankusu. Satu tahun 12 bulan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Musbitah, tetap. Berbeda dengan pandangan orang Arab jahili yang kadang mereka menentukan satu tahun itu 13 bulan atau 14 bulan. Ini khilaf an hukmillah, bertentangan dengan hukum Allah. Karena dalam hukum Allah, sanah Qamariyah itu tidak bertambah, tidak berkurang, satu tahun tetap 12 bulan. Bulannya sendiri yang telah diciptakan Allah sudah menampakkan waktu. Itu bulannya sendiri. Kita perhatikan, terbitnya bulan dengan matahari itu beda. Kalau matahari mulai terbit itu bulan semuanya isi sampai
terbenam pun isi. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan akhir misalnya tanggal 30, bulannya teh isi tepenjol. Tapi lihat bulan sendiri. Allah sudah menciptakan bulan, dirinya sendiri sudah menunjukkan waktu. Begitu bulan mulai terbit, kelihatan ngan saukur sagede jarum. Terus ngagedean yang disebut dengan hilal. Geus gede terus membesar. Rek pinuh disebut komar. Terus berjalan. Nepi ka pinuh si bulan teh disebut weh badrun, bulan purnama. Pertengahan bulan geus pinuh, orang sudah tahu tanggal sabaraha ieu teh tingali we bulan pinuh. Oh, bulan purnama 14. Geus kitu mengecil deui si bulan teh. Terus mengecil. Terus sagede jarum deui, hilal deui, hilang. Jadi bulan dengan yajidu wa yanqusu menampakkan diri berkurang dan bertambah, itu sudah menyatakan dirinya menunjukkan waktu. Yang berbeda dengan matahari enggak pernah ada istilah segede jarum, bulat semua. Nah, karena bulannya sendiri sudah menunjukkan waktu, maka waktu berkaitan dengan tahun Komariah itu tidak bertambah, tidak berkurang, tapi tetap indallah, di sisi Allah. Nah, berapa bulan di sisi Allah itu? Ithna asyara syahran. 1 tahun Komariah adalah 12 bulan. Yang 12 bulan itu sudah diberi nama oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, dan sudah disusun oleh Allah. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena Hadaik Ruh Ar-Raihan menjelaskan tentang bulan yang 12 dalam tahun Komariah. Martabatun ala hada tartibil ma'ruf fiha awwalu ma khalaqallahu samawati wal ard. Wa do'a hadhihi syuhur sammaha bi asma'iha ala hada tartib. Jadi nama-nama bulan yang 12 itu namanya dari Allah, Sammaha. Lalu disusun oleh Allah. Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah diletakkan oleh Allah. Ini bedanya. Karena itu nama-nama bulan dalam tahun Hijriah, Muharram, ya, yang sekarang kita berada di akhir Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemarin Zulhijjah. Nah, nama-nama bulan ini sekali lagi perlu garis bawahi. Namanya dari Allah, disimpan oleh Allah, disusun oleh Allah. Nah, karena itu kita mesti yakin betul itu langsung dari Allah.
Nah, selanjutnya di mana adanya nama bulan dan susunan itu? Fi kitabillah. Adanya di Lauh Mahfud di atas. Adanya fi kitabil imam, buku induk di atas. Dari Muharram sampai dengan Zulhijjah itu sudah dicatat di Lauh Mahfud. Sejak kapan itu? Sejak manusia belum ada. Sejak Adam belum menempati bumi. Hebat ayat ini. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi jauh sebelum manusia menempati bumi, nama-nama bulan itu sudah ada. Sudah disusun dan tersimpan di Lauh Mahfud. Ini bulan Islam ini. Bukan bulan Arab. Bulan Islam. Kenapa disebut bulan Islam? Ya karena ada di Quran. Ini jelas kan? Yang sayogiannya kita lebih hafal terhadap nama bulan-bulan ini ketimbang bulan Masehi. Tapi orang lebih hafal bulan Masehi daripada bulan Hijri lantaran Masehi mah bulan gajian. Jadi lamun gajian teh standarna Masehi. Tapi lamun bulan-bulan Hijriah mah bulan ibadah, bulan kitab, dan bulan masa yang ditentukan Allah. Kenapa disebut bulan kitab? Karena diturunkannya kitab, Allah menggunakan nama bulan itu. Misalnya, turunnya Al-Quran pakai nama bulan Qamariyah. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Allah menggunakan bulan Hijriah untuk turunnya kitab Quran itu. Tidak begini, Quran diturunkan bulan Januari, tidak. Tapi menggunakan bulan Islam. Kemudian waktu sholat, ibadah haji pakai bulan Islam. Bulan Allah yang pakai. Bahkan idah wanita, berapa lama bayi berada dalam kandungan, pakai bulan Qamariyah. Dipakai oleh Allah. Allah memakai, Rasul memakai. Makanya bulan ini adalah bulan Allah. Yang Allah menciptakannya jauh lebih awal sebelum manusia ada. Nah, nama-nama bulan yang ditetapkan oleh Allah itu yang tadi disebutkan, Allah menggunakannya nama musim. Musim. Jadi dari nama-nama bulan itu digunakanlah nama musim untuk nama bulan. Kecuali beberapa bulan. Muharram yang disusun oleh Allah bulan pertama itu artinya bulan muhtaromah. Dihormati
dimuliakan, diagungkan. Kemudian bulan kedua adalah Safar. Safar artinya kuning, karena tumbuhan mulai menguning. Kemudian Rabiul Awal, musim gugur pertama, mulai tumbuhan berguguran. Kemudian Rabiul Tsani, musim gugur kedua. Kemudian Jumadil Ula, musim dingin pertama. Jamad itu membeku. Jumadis Tsaniyah, musim dingin kedua. Setelah Jumadis Tsaniyah baru Rajab. Rajab artinya mencair. Karena dari musim dingin es membeku lalu mencair, maka disebutlah Rajab. Setelah Rajab es mencair, Sya'ban artinya lembah. Karena mulailah orang turun ke lembah untuk bertanam. Setelah Sya'ban, Ramadan. Mulailah di sini adalah mulai musim panas. Ramadan pembakaran. Setelah Ramadan, Syawal. Syawal peningkatan suhu panas. Setelah Syawal, Zulqa'dah, masanya puncak musim panas, orang duduk di tempat tidak keluar. Setelah Zulqa'dah baru masuk pada bulan Zulhijjah, masanya ibadah haji. Nah, ini nama-nama bulan. Allah menggunakannya nama musim. Kalau hari dalam Hijriah menggunakan angka Ahad dari Wahid, hari ke-1. Senin dari Isnin, hari ke-2. Selasa dari Thulatha, hari ke-3. Rabu dari Arbi'a, hari ke-4. Kamis dari Khomsah, hari ke-5. Baru Jumat dan Sabtu bukan angka. Jumat artinya jamaah, waktunya berkumpul untuk beribadah. Karena itu Rasul mengatakan, hadza yaumuhum, hari ini hari bagi bangsa Nasrani, bangsa Yahudi, dan kaum muslimin berkumpul beribadah pada hari Jumat. Fahadanallah, Allah memberikan petunjuk kepada kita pada Jumat berjamaah beribadah. Tapi bagi Yahudi dan Nasrani, wal Yahudi godan, Yahudinya besok setelah Jumat. Kemudian adalah bagi Nasrani, bagi Yahudi adalah godan, besok setelah Jumat. Dan bagi Nasraninya adalah ba'da godin, keisokannya lagi, berarti hari Minggu. Nah, karena itu Jumat jamaah berkumpul. Adapun Sabtu ini dari Bani Israel, bukan angka.
Sabtu itu pertama maknanya qat'u, putus. Karena Allah memerintahkan kepada Bani Israel supaya memutuskan aktivitas pada hari Sabtu itu. Jangan ada kegiatan. Atau Sabtu diambil dari kata subut, artinya istirahah, supaya orang Bani Israel beristirahat dari mencari ikan, dari aktivitas. Nah, karena itu Sabtu artinya istirahah, istirahat, meletakkan segala aktivitas. Jadi nama hari dalam Hijriyah menggunakan angka kecuali Jumat dan Sabtu. Kalau dalam Masehi, nama hari itu menggunakan nama dewa. Ya, nama dewa. Bahkan termasuk nama bulan. Ada Sunday dari dewa matahari, ada Monday itu dari dewa bulan, dan yang lain. Kalau dalam Islam, nama bulan menggunakan musim, nama hari menggunakan angka. Nah, jangan kita katakan bahwa Muharram sampai dengan Zulhijjah itu bulan Arab, bukan. Itu nama-nama bulan Islam. Karena khusus orang Arab sendiri, mereka punya nama bulan sendiri. Kadang kalau mereka menulis buku, di dalamnya di atasnya ditulis Muharram, lalu bawahnya nama bulan mereka. Makanya dalam makalah saya cantumkan nama-nama bulan Arab, tapi teguru diapalkeun gitu. Kanun Sani, ini nama bulannya. Subat, Adar, Nasyan, Ayyar, Haziron, Tammuz, Ab. Nah, Ab itu Agustus. Nah, sekarang itu bulan Ab menurut orang Arab. Ailul, Tisrin Awal, Tisrin Sani, Kanun Awal, lalu kembali lagi kepada Kanun Sani. Ini nama-nama bulan Arab. Kalau yang tadi nama-nama bulan Islam. Oh, kenapa orang Arab punya nama-nama bulan sendiri? Jangankan orang Arab, orang ge boga, geuning urang sok nguping Kaliwon wege pahing naon eta teteh naon. Aya bulan nu kitu geuning. Aya Kaliwon wege pahing itu kan nama-nama bulan yang dibuat kita. Orang Arab punya. Tapi kita sebagai seorang muslim telah ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah telah menentukan nama-nama bulan itu dan Allah telah menyusunnya. Nah, nama-nama bulan itu As-Sanah Al-Qamariyah ya Suhurul Arab. Itu adalah nama-nama bulan Arab. Yang jumlah harinya 355 hari dalam satu bulan. Kalau Samsiah 365 dan 1/4 hari. Sehingga perbedaannya antara Sanah Qamariyah dengan Sanah Samsiah adalah 10 hari. Nah, dengan 10 hari ini maka kadang-kadang ibadah haji itu bisa pada musim dingin dan bisa pada musim panas. Nah, jika dijumlah perbedaan 10 hari antara Qamariyah dengan Samsiah itu bisa
mengakibatkan 1 tahun itu jadi 13 bulan. Dari kelebihan itu. Perbedaannya antara Syamsiah dengan Komariah itu bisa menjadi 13 bulan, bahkan bisa menjadi 14 bulan. Nah, dari 12 bulan itu Allah menyaring, disaring ku Allah teh. Jadi 4. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dihormati, disaring. Nah, 4 bulan yang dihormati itu, yang 3-nya sardun, berurut, dan yang satunya lagi pardun, terpisah. 3 bulan yang berturut mulai dari Dzulqa'dah. 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Yang satunya lagi pardun, terpisah di tengah tahun, Rajab, tengah tahun. Kok kenapa? Disusun oleh Allah Subhanahu wa taala yang 3, kemudian yang satunya lagi adalah terpisah, sudah dalam ilmu Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dalam ilmu Allah ini untuk haji. Mulai dari persiapan sampai pulang. Dzulqa'dah mulai siap haji. Dzulhijjah puncak ibadah haji. Muharram pulang ibadah haji. Berurut. Sedangkan Rajab berada di tengah itu untuk leluasa orang lil umroh, melaksanakan umroh. 3 bulan berturut-turut untuk haji, dari mulai persiapan sampai pulang. Satunya lagi leluasa untuk melakukan umroh. Makanya Dzulqa'dah masanya duduk-duduk, Dzulhijjah puncak ibadah, Muharram dihormati karena orang-orang yang pulang ibadah haji mereka manusia terhormat. Apa makna haram dari yang 4 itu? Makna bulan haram dari yang 4 itu, pertama, muhtaramah, diagungkan. Kedua, diharamkan untuk berperang. 3, al-amalu as-solihu a'dhamu ajron. Kalau kita melaksanakan amal soleh pada 4 bulan itu, pahalanya lebih besar dibanding melaksanakan amal soleh di bulan lain. Kemudian sebaliknya, wal ma'ashi, melaksanakan kemaksiatan pada 4 bulan haram itu a'dhamu iqobatan, siksanya lebih besar dibandingkan dengan melaksanakan maksiat di bulan-bulan lain. Jadi sangatlah bermanfaat dari ke-4 bulan itu. Karena itu dijelaskan oleh Nabi, annal maksiata fiha asyaddu iqoban. Maksiat pada bulan yang haram yang 4 siksanya sangat keras. Wa ta'ata fiha, taat pada bulan yang 4 itu aktsaru sawaban, adalah pahalanya lebih besar. Makanya dulu orang-orang Arab mencari untung.
Kalau pedagang kan suka mencari bati gede gitu ya. Nah, orang-orang Arab di dalam mereka berinfak, bersedekah ingin mendapat pahala besar. Mereka tunda zakat, infak, sedekah teh sampai datang bulan haram itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka keluarkan. Karena hadis Nabi itu bahwa berbuat baik pada bulan 4 itu pahalanya lebih besar, berbuat maksiat pada bulan itu dosanya lebih besar. Makanya lamun aya tukang maling, tong maling dina bulan 4 eta gede eta teh siksaanana. Oke, sanggeusna bulan eta mangga leutik nu siksaanana eta. Begitu Nabi menjelaskan, makanya muhtaramah dihormati. Nah, bulan-bulan yang 4 itu merupakan saringan dari yang 12. Pertanyaannya, kenapa hanya 4? Tidak semuanya. Allah itu ingin mendidik manusia mulai dari yang kecil. Dengan yang kecil, sehingga nanti menjadi biasa untuk yang besar. Dilatih oleh Allah untuk beribadah terus pada 4 bulan mulia itu, supaya 4 bulan mulia ini menjadi induk, menjadi guru untuk bulan-bulan yang lain. Sama seperti Allah memilih dalam 1 tahun, Allah pilih Ramadan. Untuk apa? Ibadah saum. Untuk apa Allah memilih Ramadan saum? Supaya bulan-bulan yang lain orang bisa berlatih seperti Ramadan itu. Tuh. Jadi ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk bulan-bulan yang lainnya. Nah, 4 bulan yang ditentukan oleh Allah itu dijelaskan At-Taubah 36, minha arba'atun hurum, di sana ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyimu, itulah agama yang lurus. Maksud agama yang lurus ialah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Artinya bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menggunakan nama-nama bulan itu. Ibrahim menggunakan Muharram sampai dengan Dzulhijjah, Ismail menggunakan nama-nama bulan itu. Jadi nama-nama bulan dalam tahun Hijriah bukan ngadadak datang di zaman Nabi Muhammad. Adapun tahun Hijriah diawali dengan bulan Muharram dalam masa Khalifah Umar ibn Khattab, bukan berarti Umar ibn Khattab menyusun nama-nama bulan itu, tapi menetapkan awalnya yang pertama yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ditetapkan oleh Umar tahun Hijriah diawali dari Muharram karena Allah menetapkan awal bulan dalam tahun Hijriah itu dari bulan Muharram disusunnya. Nah, karena itu dzalika dinul qayyimu, itu adalah agama yang lurus, artinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mereka menggunakan nama-nama bulan itu. Terus berlanjut. Nabi-nabi Allah gitu kan. Semua menggunakan nama-nama bulan Qamariyah sampai dengan zaman Nabi Isa, sampai dengan orang Arab pertama. Sampai nenek moyangnya orang Arab, kaum Mudor. Maka dijelaskan di dalam tafsir, orang Arab sebelum Islam menjadi pewaris dari nama-nama bulan Qamariyah. Jadi warathuhu
mereka menjadi pewarisnya. Jadi kalau begitu, apa orang Arab dulu mereka menggunakan nama-nama bulan itu? Jawabannya iya. Karena mereka menjadi pewaris. Terus Islam datang. Islam datang. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Islam dengan orang-orang Arab telah mewarisi nama-nama bulan Qamariah itu? Maka walamma ja'al Islam lam yajidha illa hurmatan wa ta'dhiman. Ketika Islam itu datang, tidaklah bertambah kecuali kemuliaan dan keagungan. Jadi orang Islam menambah mulia, orang Islam menambah agung terhadap nama-nama bulan itu. Tidak berubah. Yang sejak ada dipakai oleh zaman Nabi Ibrahim. Muncul pertanyaan. Kenapa atuh di awal disebut orang Arab menentukan bulan tidak 12 tapi 13, bahkan ada 1 tahun 14. Ini karena satu, an-nasi'u, orang Arab sendiri melupa-lupakan bulan. Yang kedua, tujuan Yahudi dan Nasrani untuk merubah hukum Allah. Dengan jalan apa mereka sehingga bisa merubah jumlah bulan dalam 1 tahun? Dengan cara sebagian dari orang Arab itu belajar kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mengajarkan kepada bangsa Arab tahun kabisat. Nah, ini penyebabnya. Jadi berubah karena mereka belajar di bangsa Yahudi dan Nasrani, yaitu tahun kabisat. Saya sudah cantumkan dalam makalah ini. Nah, nanti silakan Bapak lihat itu ada pada halaman berapa. Kadang-kadang saya juga lupa itu halaman berapa. Lantas itu di halaman mana dia lagi? Ada hampir pada halaman 2 sebelum akhir. Dijelaskan di dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, inna ba'dal Arab yata'allama sifatal kabisat minal Yahudi wan Nasara fadhara dalika fi biladil Arab. Sebagian orang Arab mereka belajar sifat dari tahun kabisat dari orang Yahudi dan Nasrani sehingga muncullah tahun kabisat di Arab. Apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat ialah tahun yang jumlah harinya 366 dan ada 1 bulan dalam 1 tahun itu yang tanggalnya sampai 29, yaitu Februari. Ini tahun kabisat yang diajarkan Yahudi dan Nasrani kepada bangsa Arab. Akhirnya ini menyebar. Kalangan orang Arab perbedaannya 11 hari.
antara Kabisat dengan Komariah. 11 hari itu telah ditunjukkan oleh Quran sendiri. Ketika orang Arab dan orang Yahudi menguji Nabi berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di goa. Maka Rasul menjawabnya Salatamiatis sinin, 300 tahun. Wajadadu tis'an, dan mereka menambahnya 9 tahun. Kenapa Nabi menjawabnya 300 tahun dan mereka menambah 9 tahun? Karena yang bertanyanya 2 orang. Satu Yahudi yang menggunakan tahun Kabisat, dan yang kedua orang Arab. Untuk orang Yahudi jawabannya 300 tahun. Tapi untuk orang Arab mereka mesti menambah. Dari 300 tahun itu nambah 9 menjadi 309 tahun. Artinya kalau 309 tahun, setiap 100 tahun dari tahun Yahudi kepada Hijrinya 103. Setiap 33 tahun Kabisat, maka pada Hijrinya adalah 34. Dan setiap 1 tahun perbedaannya 11 hari. Nah, karena belajar dari tahun Kabisat itu yang perbedaannya 11 hari, lalu digunakan oleh orang Arab di mereka, akhirnya 1 tahun bisa 14 bulan, 1 tahun bisa 13 bulan, dan ibadah haji jadi aclok-aclokan gitu. Kadang pada bulan Zulhijjah, kadang bulan Haram, dan kadang pada bulan Safar. Itu penyebabnya. Padahal dzalika dinul qayyimu, itu agama yang lurus. Nama bulan itu telah dipakai oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kamu jangan mendolimi diri kamu sendiri pada bulan itu. Jangan menghalalkan yang haram dan jangan mengharamkan yang halal dengan perbedaan waktu dalam haji. 2. Jangan mendolimi, jangan berperang. 3. Jangan maksiat di bulan itu, beribadahlah di bulan itu. Nah, dari 4 itu, kan tadi 12 ya, 12 tuh. 1 bulan itu, 1 tahun itu berapa? 12 bulan. Dari 12 itu disaring menjadi 4 tadi kan. Jadi bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu dari 12. Dari 12 ini disaring lagi. Jadi 1. Jadi 1. Yang 1 ini disebut Syahrullah, bulan Allah. Padahal yang 4 sama dari Allah, tapi ini dinamainya bulan Allah. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan Afdalus saumi ba'da syahri Ramadan Syahrullah. Bulan Afdalus saumi, saum yang paling afdal setelah saum bulan Ramadan adalah Syahrullah, saum pada bulan Allah. Ini ada pada halaman yang terakhir,
Ya. Alladzi tad'unahu Muharram. Yang kamu sebut nama bulan itu adalah Muharram. Jadi dari yang 4 itu yang disebut bulan Allahnya adalah Muharram. Qala Rasulullah sallallahu afdalu shaumi ba'da syahri Ramadan syahrullah. Rasulullah SAW bersabda, saum yang paling afdal setelah saum pada bulan Ramadan adalah syahrullah, saum pada bulan Allah, alladzi tad'unahu Muharram, yang kamu sebutnya bulan Muharram. Yang kita saum pada bulan Muharram itu Tasu'a tanggal 9-nya, Asyura tanggal 10. Nah, selanjutnya, kenapa Muharram disebut syahrullah? Kenapa Muharram disebut bulan Allah? Yang lain tidak. Kenapa? Ini saya ambil dari Syekh Abdullah bin Husain Al-Mahdub di dalam kitabnya Al-Hikmah Al-Balighah fi Khutabis Suhur halaman ke-11. Nah, karena Allah memilih bulan Muharram itu sebagai bulan kemenangan bagi para nabi. Allah memilih sebagai bulan keutamaan bagi para nabi. Saya bacakan. Keutamaan pada bulan Muharram itu. Khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Nufiha fihi ruh. Ruh ditiupkan bulan Muharram. Askanahul jannah. Allah menempatkan Adam di surga Muharram. Sujudul malaikat lahu. Para malaikat sujud pada Adam pada bulan Muharram. Ibtilahu bidzanbi. Allah menguji Adam dengan dosa Muharram. Taballahu alaihi. Allah menerima tobat Adam Muharram. Najanuhan wa man amanahu minal gharaq. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang yang beriman turun dari perahu pada bulan Muharram. Rafa Idris fauqas sama'ir rabi'ah. Allah mengangkat Nabi Idris ke langit yang keempat bulan Muharram. Atfa'a naro Namrud li Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Allah memadamkan apinya bulan Muharram. Radda walada Ya'qub wa basarahu ba'da dihabihi. Allah mengembalikan anak Nabi Yakub dan mengembalikan penglihatannya setelah dia buta pada bulan Muharram. Taba Dawud wa ja'alal khalifah. Allah memberi tobat kepada Nabi Dawud dan menjadikannya khalifah bulan Muharram. Nabi Sulaiman dikembalikan kekuasaannya setelah hilang bulan Muharram. Kemudian anja Musa wa qaumahu mir Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bulan Muharram. Rafa'allahu Isa ilaihi. Nabi Isa akan dibunuh lalu diangkat oleh Allah ke langit bulan Muharram. Akrama lahu Nabiya Muhammad imaman wa ma'mum. Allah menjadikan Muhammad sebagai imam bulan Muharram. Allah menjadikan kitab Al-Quran sebagai pengontrol terhadap kitab-kitab yang lain bulan Muharram. Allah Muhammad mendapatkan berita gembira dari Allah yang satu-satunya Nabi dan Rasul yang dapat memberikan syafaat pada bulan Muharram. Karena itulah Muharram menjadi bulan Allah. Nah, dari sini kita tahu
bahwa nama-nama bulan dari Muharram sampai dengan Zulhijjah itu diberi nama oleh Allah, ya, disimpan oleh Allah, diurut oleh Allah, diciptakan, disimpan di Lauh Mahfud dulu, dan diciptakan sebelum manusia ada. Begitu manusia ada, para nabi dan rasul menggunakan nama-nama bulan itu sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai dengan orang-orang kuno, mereka menggunakan nama bulan itu. Begitu Islam datang, Islam memuliakannya. Nah, kemudian dari yang 12 itu dirangkum menjadi 4 bulan Haram. Dari yang 4 itu dirangkum lagi induknya menjadi 1 bulan Muharram. Kenapa terjadi perubahan di kalangan orang Arab? Karena sebagian orang Arab belajar dari orang Yahudi dan Nasrani tahun kabisat, sehingga mereka ibadah hajinya berubah-ubah karena perbedaan jumlah waktu. Bagi kita mendapat petunjuk dari Allah bahwa tetap tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap 1 tahun itu adalah 12 bulan. Ini demikianlah yang kita kaji At-Taubah 36 berkaitan dengan bulan dalam Islam, karena sekarang akan berakhir, yaitu bulan Muharram. Saya cantumkan dalam makalah sumber tafsirnya. Oh, kenapa dia aya Arab gundul jeung aya bahasa Indonesia? Anu aya bahasa Indonesia teh eta teh keterangan ke Arab gundul nu aya di handapna. Lamun teu kabaca Arab gundulna, tong ngabingung-bingung maneh baca we bahasa Indonesiana. Sabab eusina eta gitu kan. Eusina eta nu bahasa Indonesia. Hanya ada orang yang suka begini, mana aslina? Ieu mah bawa-bawa sumberna gitu. Maka saya cantumkan sumber aslinya di bawah dengan nama kitab untuk ingin yakin tentang sumbernya. Bagi yang ingin tahu isinya tinggal baca bahasa Indonesia. Teu kabaca wae bingung, tong ngaripuh-ripuh maneh sare we di imah. Nah gitu. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.